Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh menonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Kek. Lalu cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, lalu menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semua sensasi, semua bukan fakta. Kemudian aku menggayuh tangan cucuku, lalu kududukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu belum pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita." Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, pada saat itu kita sudah merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Kek? Oh, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan." Gini,
Kalau kamu ingin kaya, ya harus kerja keras. Mencari sendiri kekayaanmu. Membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, lo harus kerja keras. Mencari sendiri kekayaanmu. Harus juga berani bersaing. Harus juga berani bekerja keras. Harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang mau main api, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena kalau kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenaknya udelmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai bicara. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu akan dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucuku hanya terdiam. Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika kami pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan. Malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial. Untuk apa? Untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul, Kek, kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang. Anggun, perkasa. Aku telah turun. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang. Hingga sekarang. Tapi
Sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi, betul kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat, ada yang memfitnahku. Mengatakan aku adalah pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar. Orang yang memfitnahku, itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi dia sekarang adalah seorang pejabat yang sangat cintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memperangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari dan melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau betul kek, kita sudah merdeka. Kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Aku cepat seka air mataku. Kemudian aku menggayuh tangan cucuku. Kemudian ku tutup mulutnya. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani dan boleh menangis. Dan dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.